Oke, hai semuanya, jumpa lagi dengan Mr. Wawan kali ini di pelajaran TIK ya. Dan kita hari ini bukan bahas Microsoft Word ya, tapi kita bahas Microsoft Excel. Nah, di sini kalian jangan merasa pusing dulu, sabar, sabar. Sekarang tarik napas dulu melalui hidung, kemudian buang melalui mulut. Tarik, yuk. Ya, kenapa? Karena hari ini kita mau bahas di Microsoft Excel fungsi if. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas ya sedikit demi sedikit if, apa itu if, di count if. Kalau count kan kemarin untuk menghitung ya, if itu apa gitu. Nah, maka dari itu di sini akan Mister perkenalkan kalian dengan si if ini. Siapa si if ini? Dan langsung saja kita buka di sini. Kita langsung buka belajarnya dari dari Blogspot ya. Di sini ada yang sudah memposting nih tentang uh, fungsi if ya. Yuk kita baca. Di sini ada pertama fungsi if di Excel. Nah, ini merupakan sebuah fungsi pada aplikasi Microsoft Excel yang digunakan untuk mengembalikan suatu nilai true jika sesuai dengan kondisi yang ditentukan dan mengembalikan nilai false jika tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Jadi, kalau kalian membaca ini mungkin pusing ya. Ada yang pusing, ada yang enggak. Nah, kalau pusing gini aja deh. If ini itu ibaratnya logika ya, friend ya. Logika. Kalau jika berarti ada maka gitu ya. Kayak kemarin nih, kita mau menghitung yang isinya adalah Bagas gitu ya. Nah, di dalam sel, kalian tahu sel kan? Sel itu yang ini nih. Yang ini yang menyalain nama sel. Nah, jadi if itu mengoreksi atau melihat isi sel. Jadi gini, jika isi selnya Bagas, maka dihitung. Kalau yang kemarin ya, kalau yang count ya, jika isi sel ini Bagas, dia akan dihitung. Kalau bukan Bagas, nggak dihitung. Gitu. Kalau yang di count kemarin. Maka dari itu, ini kita sebenarnya cuma bermain logika ya, friend. Di if ini kita cuma bermain logika. Oke. Ya, tapi sebelumnya kalian jangan fokus dengan back song hari ini ya. Ya, lanjut lagi nih. Di sini, Mister ulangi, jika kalian ingin memahami if ini, kalian hanya butuh sebuah logika. Wah, siapa sih yang nggak punya logika di dunia ini? Ya, kita butuh logika untuk memahami fungsi if. Jadi, karena if itu artinya jika, maka kita tinggal mencari maka gitu ya. Misalkan nih, if logical, jadi kalau di Excel itu nanti akan muncul seperti ini ketika kita klik sama dengan if, di bawahnya akan muncul ini. Sama dengan if, nanti akan muncul seperti ini. Logical test, kemudian di sini nilai jika benar dan nilainya jika salah, ya. Misalnya ini di Excel tuh jadi kita bisa buat gini. Kalau di sini kita isi sel berapa ini? Misalkan ini ya. Ini H8 ya, H8 nih, H8 namanya H8. H8 ini isinya Bagas. Kita memang mau cari Bagas gitu ya. Nah, berarti jika H8 sama dengan Bagas, maka di sini benar, di sini salah. Nanti kalau ternyata dalamnya isinya Bagas, dia akan yang muncul akan tulisan yang ada di sini. Gitu ya. Dan kalau yang salah yang muncul akan yang ada di sini. Gimana tuh? Oke, kita lanjut dulu aja. Sekarang dasar fungsi if. Nah, fungsi if yang paling dasar adalah memberikan dua buah kondisi. Jadi memberikan tadi itu benar atau salah gitu ya. Di dalam sel itu ada benar, isinya benar atau salah nih gitu. Misalkan nilai ini lulus apa enggak gitu. Jadi cuma dua jawabannya, ya atau tidak.
Yes or no? Benar, salah, baik, buruk. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian di dalam fungsi if itu ada format teks dan format angka. Nah, seperti apa tuh? Format teks misalkan tadi itu Bagas, itu formatnya kan teks karena kita mau nyarinya yang teks ya, yang dilogikakan adalah yang teks Bagas gitu. Nah, kemudian jika Bagas seperti nah ini misalnya gini ya. Ini contoh rumusnya juga. Misalnya nih, if A2 berarti kan Agus ini ya, yang ini, yang ini. Nah, yang ini. Yang Agus ini. A2 kan Agus. Jika A2 sama dengan Agus, maka kalau benar jawabannya Agus, kalau salah bukan jawabannya bukan Agus gitu ya. Nah, sekarang di sini Agus bukan. Iya, di sini Agus. Maka di sini jawabannya yang muncul adalah ini karena ini benar sama dengan gitu ya, sama dengan Agus. Kemudian kalau yang di bawahnya ini Budi. Terus di sini yang diminta adalah sama dengan Agus. Berarti ya ini salah ini. Berarti ya bukan Agus gitu. Mudah kan? Oke. Nah, tapi sekarang yang Mister ingin kalian pahami adalah di sini ketika kalian menuliskan atau yang ingin dicari adalah berupa abjad atau huruf, kalian harus memasukkan tanda petik 2 nih. Kalau kalian langsung tulis Agus aja, misalkan A2 sama dengan Agus, itu nanti yang muncul adalah tuing gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau angka harus dibuat ini. Kalau nggak twing biasanya false ya, false. Dia salah, rumusnya salah gitu. Oke. Kita lanjut. Nih, ini adalah contoh rumusnya tadi ya. Ada tanda petiknya kalau untuk huruf. Next. Nah, tadi ada yang format huruf abjad dan sekarang ada yang formatnya angka. Misalnya di sini angkanya 395. Nah, yang dicari besar kecil. Contoh di sini if A1 bukan A2 kan ini ya berarti ya. Itu kurang dari 5. Nah, itu berarti kecil apa besar gitu ya. Kalau kurang dari 5 berarti kecil. Nanti yang muncul jawabannya yang ini. Gitu. Oke, ini untuk yang ini nggak perlu kalian untuk dipikir keras-keras ya kan ya. Karena ini adalah logika. Jadi kalian harus pandai-pandai berlogika nih. Nah, untuk yang bercabang tuh misalnya ada banyak jawabannya ya. D, E, F, G gitu ya. A, B, C, D, E, F, G gitu. Oke, tapi itu nanti ya. Nah, maka dari itu sekarang yang penting kita paham dulu. Yang pertama yang kita pahami adalah fungsi if. Fungsi if itu fungsi yang digunakan untuk mengembalikan nilai benar atau salah sesuai kondisi yang ditentukan gitu ya. Jadi gini, kita ingin menentukan suatu sel itu isinya benar atau salah gitu aja. Jadi sangat mudah kan sebenarnya, kita cuma nyari benar atau salah menggunakan Excel. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Biasanya digunakan untuk analisis data. Analisis data itu apa sih, Mister? Untuk mencari informasi ya dalam data gitu. Karena datanya banyak, kita bisa cari dengan ini. Oke, sekarang kita coba langsung praktik di sini ya. Tapi kalian nggak praktik dulu untuk hari ini. Oke, di sini Mister contohkan, misalkan di sini ya. Ini A, kita angka dan huruf dulu ya. Angka dan huruf dulu. Di sini adalah Budi. Kemudian di sini adalah 9.
Oh, gini aja. Nama, nilai, status, terus di sini hasil ya. Nah, gini aja. Namanya Budi. Kemudian di sini nilainya misalkan 70. Kalau Dina nilainya 85. Statusnya dan hasilnya. Ini hapus dulu. Nah, ini yang kita mau contohkan untuk yang oh ya, di sini namanya. Bener atau enggaknya? Bener enggaknya. Gimana ya, friend ya, untuk yang nama. Oke, kita yang ini dulu aja deh ya, yang nilai dulu ya. Oke, kita mau nilai yang angka dulu nih, angka. Berarti kita kalau nilai, kita kan bicara lulus atau nggak lulus ya. Logikanya kita mau bicara lulus dan nggak lulus. Oke, sama dengan jika if kita tab ini atau B2 ya, B2 nilainya Budi ini kita tulis di bawah lebih kecil dari 80 gitu ya, karena ini angka ya, ini kan angka, yang ini angka juga angka, kita nggak perlu tanda petik. Terus kita titik koma, dan ada juga yang koma ya. Gimana cara melihatnya? Di sini tinggal dilihat. Kalau di sininya titik koma berarti tanda ini titik koma. Kalau yang di sininya cuma koma berarti koma aja gini. Karena tempat mister ini titik koma, kita titik koma. Terus kita akan menulis huruf di sini, kita tandakan petik 2. Di sini kecil. Enggak. Di sini lulus ya tadi. Lulus. Tidak lulus. Tanda petik lagi, tanda petik 2 lagi. Terus di sini ada petik 2 lagi nih. Di sini lulus. Nah, ini maksudnya gini, friend. Kalau di bawah 80 itu nggak lulus. Kalau selain di bawah 80 artinya 80 ke atas itu bakal lulus nanti. Itu ya. Artinya kalau di sini ini nggak sesuai sama ini, dia jawabannya munculnya yang ini. Kalau di sini jawabannya sesuai dengan ini, maka yang muncul jawabannya adalah ini. Nah, jadi gini. Sekarang ini pertanyaannya di sini. B2 itu lebih kecil dari 80. B2 lebih kecil dari 80. Iya nggak sih? Oh iya, ternyata lebih kecil dari 80. Nah, nanti yang muncul berarti jawabannya adalah yang ini. Gitu ya. Oke, kita coba lihat. Der. Nah, tidak lulus ya, karena yang muncul jawabannya yang ini. Oke. Dan kalau yang di bawahnya, pasti lulus. Coba kita tarik ke bawah. Nah, dia lulus karena ketika pertanyaannya, apakah B3 itu lebih kecil dari 80? B3 lebih kecil dari 80 enggak? Enggak. Karena B3 ini enggak kecil dari 80, maka jawabannya yang sebelah sini, bukan yang sebelah sini. Berarti yang muncul jawabannya yang ini.
Gitu, friend. Oke deh. Oke, gitu. Yang untuk abjad itu sama aja kok. Sama ya. Misalkan eh ini yang tadi yang Budi. Budi bukan Budi tadi ya. Oke, kita coba di sini. Nama benar. Sekali lagi nih sama dengan if logical testnya atau yang mau dipertanyakan itu ini. Misalkan ini A2 ini ya, itu sama dengan Budi. Kalau kita menulis huruf berarti pakai tanda petik ya. Budi. Terus ini ya, jika ini isinya Budi, maka jawabannya itu benar. Gitu ya. Dan kalau bukan, kalau bukan, nilai jika salah. Kalau bukan, itu berarti bukan. Oh iya, tanda petik dulu, friend. Nih, kalau nggak ada tanda petiknya salah ini. No. Oke. Tanda petik ya. Oke, jadi gitu ya. Mister ulangi lagi. Set. Nih, logical testnya, jika A2 sama dengan Budi, terus di sini ditunjukkan setelah titik koma ini ditunjukkan jika benar, nilai jika benar. Jika benar isinya benar, nilai jika salah isinya salah. Jadi ya di bawahnya sudah ada petunjuknya kok. Oke, kita enter. Benar, karena isinya Budi. Gitu. Coba kita ke bawah. Pasti isinya salah atau bukan. Bukan. Gitu ya. Oke deh, semoga kalian paham dengan materi hari ini. Kita cukupkan dulu materi hari ini. Intinya, kalian butuh memahami if ini adalah fungsi logika. Nah, artinya jika, maka gitu ya. Jadi kalau ada jika ini benar, maka ini. Jika ini salah, maka ini. Gitu aja. Oke deh, thank you untuk hari ini. Semoga kalian paham dengan materi hari ini. Oke, sekarang Mister ingin kalian mencari arti dari simbol-simbol ini, benar ya? Oke, sekarang Mister ingin kalian membuka atau mencari jawaban atas pertanyaan berikut. Kalian cari arti dari simbol-simbol ini. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Dan ini artinya apa? Tulis di kolom komentar pribadi dalam oh enggak, nanti Mister akan buatkan pertanyaan di dalam classroom, kalian isi ya. Nomor 1, langsung aja nomor 1 artinya apa, nomor 2 artinya apa, nomor 3 artinya apa, nomor 4 artinya apa, nomor 5 artinya apa. Gitu ya, 1 titik enter, 2 titik apa jawabannya, gitu ya. Oke deh, thank you untuk hari ini. Dan Mister cukupkan. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi.